Arwah maling tanpa tangan di kampung pelosok. Pada tahun 1998, di sebuah kampung yang masih sepi dan jauh di pelosok, terjadi sebuah tragedi besar yang sangat mengerikan. Tiap malam, warga selalu merasa cemas karena banyak hewan ternak yang hilang dicuri. Hingga pada suatu malam, dua orang maling nekat masuk ke area rumah warga paling kaya di kampung itu. Karena rumah tersebut dijaga sangat ketat, aksi mereka pun ketahuan oleh para penjaga dan warga yang sedang ronda. Suara pukulan kentongan memecah kesunyian, membuat seluruh warga keluar rumah untuk mengejar kedua maling itu. Kedua maling tersebut panik. Mereka berlari masuk ke dalam kebun dan jalan kecil yang gelap. Sialnya, jalan yang mereka lewati justru berujung pada sebuah pos ronda yang sedang ramai oleh anak-anak muda. Karena terkepung, kedua maling itu akhirnya nekat melompat ke dalam aliran air di depan pos ronda. Satu maling berhasil kabur karena bisa berenang. Namun satu maling lagi tidak bisa berenang dan hanya bisa berpegangan pada tanaman di pinggir air. Warga yang sudah terlanjur marah mulai melempari dan menusuk maling tersebut dengan bambu. Maling itu menangis dan meminta ampun. Hingga ada dua warga yang mencoba menolong dan memintanya naik. Namun, karena situasi yang sudah terlanjur panas, salah satu penjaga rumah langsung membacok maling tersebut hingga tangannya putus. Warga lain akhirnya ikut terpancing dan menyerang maling tersebut. Secara membabi buta, maling itu akhirnya tewas di tempat. Lalu, jasadnya dimasukkan ke dalam karung, diseret dengan motor, dan dibakar di depan pos ronda hingga pagi hari. Setelah kejadian malam itu, kampung menjadi sangat sepi dan menakutkan. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah saat malam hari. 3 orang yang menjadi pelaku utama akhirnya ditangkap oleh polisi. Namun ternyata, teror mistis baru saja dimulai. Ketiga pelaku di dalam penjara selalu teriak ketakutan karena setiap hari didatangi oleh arwah maling yang mereka bantai. Teror itu juga menyebar kepada seluruh warga kampung. Tiap malam, terdengar suara ketukan pintu dan jendela rumah warga dengan sangat keras. Sosok maling dengan tubuh penuh darah, banyak luka bacok dan luka bakar, serta tangan yang putus, sering muncul sambil meminta tolong agar dirinya dikubur dengan layak. Suaranya terdengar sangat nyata dan mengerikan di telinga warga. Bahkan, ada seorang tukang sate yang tidak tahu apa-apa karena baru kembali dari mudik, mengalami kejadian sangat horor saat jualan di depan pos ronda itu. Saat sedang membakar sate, datang seorang pemuda dengan wajah pucat dan tatapan kosong memesan sate. Ketika sate sedang dikipas, tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat dan daging satenya berubah menjadi gosong secara aneh. Saat itulah, si pemuda misterius itu berkata agar satenya jangan terlalu gosong seperti dirinya. Ketika tukang sate itu menolur, tubuh pemuda itu berubah menjadi penuh luka bakar dan bacokan. Lalu tangannya cepat sehingga membuat tukang sate itu lari ketakutan dan pingsan di depan masjid hingga pagi hari. Karena warga sudah sangat ketakutan, kepala desa dan para sesepuh akhirnya mengadakan rapat dan memanggil orang pintar. Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa arwah maling itu gentayangan karena ada bagian tubuhnya yang belum dikubur secara utuh. Ternyata, sisa-sisa potongan tubuh kecil saat kejadian dulu sempat dilempar oleh warga ke atas genteng pos ronda untuk menghilangkan jejak. Warga pun segera mencari dan menemukan sisa tubuh itu, lalu dikuburkan kembali bersama jasadnya. Setelah semua bagian tubuhnya dikubur secara lengkap, kampung perlahan kembali aman. Namun kejadian kelam itu tidak pernah bisa dilupakan. Hingga sekarang, jika ada warga yang membicarakan kembali cerita mengerikan itu di sekitar lokasi kejadian, arwahnya akan kembali hadir dan mengirimkan bau amis atau bau gosong yang sangat nyata di tengah keheningan malam.